Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Dokter kita TVRI Bengkulu, tentunya bersama kita sehat dan masih bersama saya Khairul Fahmi dan juga dua orang dokter cantik kita, ya kan, ada Dr. Bella dan juga Dr. Putri Sandri, dan kita masih membahas tentang TBC. Nah, sebelum kembali ke penjelasan dokter, ada satu pertanyaan nih, ya kan. Nah, untuk pertanyaannya tentang, kalau kita batuk nih dok, batuknya itu bukan yang terus menerus, batuk hari ini seminggu batuk, terus jeda, terus batuk lagi, jeda lagi. Nah, itu bisa dikatakan TBC atau enggak sih? Ya, kalau TBC itu kita nggak bisa langsung ya, misalnya pasiennya batuk terusan atau teman kita lihat dia kok batuk lagi, itu nggak bisa langsung kita tegakkan TBC. Apakah ada kemungkinan? Iya, ada kemungkinan TBC-nya, tapi tetap harus kita kaji lagi anamnesisnya atau wawancara medisnya, kita harus tanya ada nggak dia kontak dengan pasien TBC, terus ada nggak pernah riwayat batuk berdarah, berat badannya menurun atau enggak, seperti yang tadi disebutkan di gejala-gejalanya ya. Terus juga ada sesak atau enggak, terus sedang ada yang dipikirin atau enggak, karena batuk itu ada juga batuk psikosomatis ya. Kalau batuk misalnya, stres judulnya ya. Ya, kalau misalnya kita lagi banyak pikiran atau lagi banyak kerjaan, itu kita bisa batuk. Ada juga batuk alergi. Jadi kalau dingin batuk, kalau pagi atau malam tuh batuk. Itu ada juga. Jadi masih banyak sekali diagnosis bandingnya kalau kita cuman tahu dia tuh batuk aja gitu. Oh gitu. Boleh, silakan dokter dengan gejala TBC. Oke, ini sedikit lagi ya, nanti dilanjutkan sama Dokter Bella. Secara umum gejala TBC tadi sudah dijelaskan ya, pokoknya batuk berdahak terus menerus lebih dari 2 minggu, ada sesak, kemudian ada gejala tambahannya seperti nafsu makan berkurang, kemudian kelelahan, berat badan menurun, berkeringat di malam hari. Nah, yang paling penting juga adalah TBC pada anak. Nah, TBC pada anak ini juga sangat banyak ya kasusnya. TBC pada anak ini biasanya sangat sering tuh didapatkan dari satu rumah yang ada datuknya, apa ibunya atau ayahnya yang menderita TBC. Nah, si anak-anak ini bisa terkena karena ini sifatnya kan nular ya. Gejalanya apa pada anak-anak? Kurang lebih sebenarnya sama ya. Demam, terus ada batuk yang lama. Dok, ini kok anak saya tuh batuk berulang, batuk lagi begitu. Nah, itu perlu kita kaji. Ada namanya scoring TB ya. Scoring TB itu kita menilai nanti skornya berapa gitu untuk melihat apakah ada kemungkinan si pasiennya ini TBC atau enggak gitu. Terus ini juga ada berat badan sulit naik. Jadi berat badan sulit naik pada anak itu nggak bisa kita sepelekan ya, karena bisa jadi ada infeksi pada anaknya. Salah satunya infeksi TBC ini. Terus ada benjolan di kelenjar. Nah, di kelenjar daerah leher, rahang bawah, ketiak, dan selangkangan. Benjolan di kelenjar getah bening. Pada anak-anak itu sering ya, misalnya benjolan di belakang telinga gitu kan. Terus juga di leher atau di ketiak. Nah, itu perlu kita kaji apakah ada kemungkinan juga si pasiennya ini atau si anak ini tuh sedang menderita TBC begitu. Kenapa perlu untuk ditegakkan TBC? Kenapa? Karena ini juga akan berpengaruh ya pada, ini kan masih anak-anak, kalau dia batuk terus-terusan, berat badannya terus menurun, nanti kan dia masuk sekolahnya jarang, sering nggak masuk, akhirnya berpengaruh kepada kognitifnya si anak juga, bagaimana dia bisa ikutin pelajaran kalau dia sering nggak masuk sekolah gitu, akhirnya berpengaruh kepada kecerdasan gitu ya. Nah, untuk pengobatannya bisa sampai 9 bulan kalau memang perlu ya, sampai 9 bulan. Biasanya diterapi oleh dokter anak ya. Ini kita berikan ke dokter anak. Fase pengobatannya ada 2, ada fase yang pertama fase intensif dan fase lanjutan. Dan di fase itu tetap ada pengontrolnya. Jadi misalnya kita udah kasih obat nih dalam 2 bulan pertama, kita cek lagi apakah obat ini tadi tuh mempan nggak sama si anaknya atau sama si pasiennya. Masih ada nggak? Oh, kalau dia mempan, kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya enggak, oh berarti mungkin dia masuk ke dalam kategori TBC yang resisten sama obat tadi. Makanya kita akan pikirkan pengobatan yang lain. Gitu. Oke. Selanjutnya mungkin akan dibahas sama Dokter Bella ya. Oke, sebelum ke Dokter Bella, bisa sembuh nggak sih dok TBC ini? Bisa. Nah, bisa ya.
Bisa. Nah, kalau misalnya sama anak nih ya kan, ini kan terjadi pada anak TBC-nya. Nah, untuk TBC pada anak ini sendiri setelah dia minum obat ya kan, setelah dia minum obat secara rutin tentunya. Nah, apakah pas dasar dewasa nanti itu TBC-nya akan muncul lagi itu seperti apa? Nah itu ya, sebenarnya TBC ini kan dia bisa sembuh ya, bisa diobati sembuh total sudah. Tapi kan tadi kita tidak tahu apakah kuman TBC-nya itu masih ada dalam keadaan tertidur atau enggak. Kalau dia masih ada dalam keadaan tertidur, akan ada kemungkinan si TBC-nya ini berulang lagi begitu ketika sistem kekebalan tubuhnya sedang drop atau ketika dia memang berada di lingkungan yang banyak batuknya gitu, Ya, orang-orang yang dengan sakit TBC berulang itu dia bisa terinfeksi juga. Oh, berarti bisa berulang Ya, ya. bisa. Oke, baik. Kita ke Dokter Bella, boleh silakan untuk penjelasan dari TBC berikutnya. Kita akan masuk ke slide berikutnya ya. Ya. Nah, jadi nanti yang di sini akan kita bahas itu tentang alur diagnosis pasien ya. Jadi kalau tadi pasiennya itu sudah punya gejala yang disebutkan oleh Dokter Putri ya, ada batuk yang berdahak lebih dari 2 minggu, ditambah gejala-gejala tambahannya lagi ya, ada penurunan berat badan, keringat malam hari. Nah itu sudah harus diobatin gitu. Nah dia itu sudah memiliki gejala, pasiennya itu disebut dengan terduga TBC. Nah mungkin ini di layar terlalu kecil ya. Ini saya juga jelasinnya nanti akan di zoom nih di layar kaca pemirsa ya. Nanti saya jelasin secara intinya saja. Jadi kalau misalnya nih ada terduga TB yang memang sudah terdiagnosis, misal udah ada punya gejala tadi, datanglah ke fasilitas pelayanan pertama, itu nanti akan dilihat dulu apakah dia ini pasien baru. Ya, pasien baru adalah pasien yang sama sekali belum pernah memulai pengobatan, ya, belum pernah memulai, dan dia juga atau dibagi lagi yang satunya dia sudah pernah minum obat tapi terhenti, atau dia putus obat, ya, atau dia sudah pernah minum obat tapi resisten terhadap obat itu. Ya, itu dibagi 2. Nah, kalau misalnya memang dia baru pertama kali datang dengan gejala utama tadi, itu akan dilihat yang pertama kita akan cek dahaknya ya. Di puskesmas ini sekarang sudah banyak alat untuk pemeriksaan cepat namanya TCM ya. Nanti dahaknya itu dahak pagi hari nanti dikasih tabung oleh puskesmas untuk dicek nih. Dikeluarkanlah dahaknya, nanti dikembalikan lagi ke puskesmas, ini akan dicek. Nanti dahaknya itu akan keluar hasilnya apakah terdeteksi si Mycobacterium TB tadi gitu. Kalau misalnya dia di puskesmas tidak ada nih dari TCM-nya, nanti akan dicek lagi dengan pemeriksaan basil tahan asam atau BTA. Nanti dilihat di mikroskop gitu ya. Nah, kalau ini di puskesmas pasti sudah ada gitu. Nanti akan dicek apakah dia positif atau negatif. Nah, kalau misalnya dia positif sudah bisa dikatakan dia ini sudah boleh memulai yang namanya pengobatan TBC. Tapi kalau misalnya masih dalam pemeriksaan itu masih negatif, maka yang kedua adalah dirujuk. Ya, nanti kita rujuk untuk apa? Akan dilakukan pemeriksaan foto ronsen. Nah, kalau di foto ronsen itu sangat kelihatan jelas biasanya ini hasilnya mengarah ke TBC gitu. Apalagi kalau misalnya nanti dia sudah ada perselubungan di bagian atas parunya, itu tempatnya si bakterinya itu berkumpul. Nah, ini sudah juga terduga oleh TBC, itu akan dimulai juga nih terapi atau pengobatan dari OAT itu sendiri, obat anti tuberkulosis. Tapi kalau misalnya ternyata dari nggak bisa dirujuk nih pasiennya di puskesmas yang terpencil, terus kita juga susah akses kesehatannya, itu berarti akan dilihat lagi sama dokternya. Oke, kita obatin dulu dengan dikasih biasanya antibiotik terlebih dahulu ya. Nanti dari antibiotik karena bakteri ini kuat tadi ya yang kata Dokter Putri sampaikan, memang agak susah dia untuk perbaikan dengan yang namanya si antibiotik karena memang ada obat khususnya yang OAT itu sendiri ya. Nanti dicoba dulu pakai antibiotik, dinilai dan dievaluasi. Kalau misalnya memang nggak ada perbaikan, maka kita boleh memulai OAT tersebut. Jadi nanti itu namanya adalah TB secara klinis gitu, dilihat dari gejala pasiennya. Nah, kalau misalnya sudah terkonfirmasi, maka itu namanya adalah TB yang terkonfirmasi sudah bisa dilihat dengan pengobatan OAT lini 1. Ini yang akan dimulai pengobatannya selama 6 bulan ya. Nah, kalau tadi pasiennya itu yang memang dia sudah sempat minum obat
selanjutnya dia putus obat atau dia susah untuk mendapatkan obatnya atau banyak alasan ya kalau misalnya pasien yang putus obat ini atau dia memang sudah minum obat tapi dia capek terus dia tidak mau lagi Betul. melanjutkan pengobatan padahal pengobatan hanya 6 bulan itu malah lebih akan panjang pengobatannya, bisa sampai 9 bulan pengobatannya dan itu dimulai lagi dari awal. Oh gitu. Kalau Iya. misalnya putus obat itu dimulai dari awal lagi. Betul, diambil lagi dari awal. Jadi harus ada orang yang mendampingi untuk pengingatnya ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah ada untuk pengobatan yang dia putus obat, ini sama aja sih intinya akan dicek lagi dahak ulang. Ya, nggak bisa dahak yang kemarin-kemarinnya juga. Iya, betul. Jadi Harus nanti dahak yang akan baru ya. iya, harus dahak yang baru lagi dilihat apakah ini bakterinya semakin banyak dan biasanya kalau dia resisten itu bukannya malah dia baik, malah bakterinya akan semakin lebih banyak. Lebih banyak dan lebih kuat kali ya Betul, dokter ya. lebih banyak, lebih kuat dan dia bisa menyerang seluruh paru. Oke baik, sebelum dilanjutkan kita mau jeda iklan dulu ya. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut tentunya tentang penjelasan TBC ataupun juga TB paru dan kita akan jeda iklan dulu, tetap bersama kami di Dr. Keto TVRI Bengkulu.